Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep teori-teori interaksi sosial. Saya Safira Madiani dengan NPM 29 dan rekan saya Maya Puan Maharani dengan NPM 24. Saya Galovita Sari dengan NPM 23. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja selamat menyaksikan. Bye-bye. Materi yang kedua yaitu tentang ketepatan dalam menganalisis konsep teori-teori interaksi sosial. Yang pertama, konsep dasar interaksi sosial. Menurut Suekanto 2017 menjelaskan bahwa interaksi sosial memiliki dua syarat utama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial tidak selalu berarti hubungan fisik, tetapi dapat berupa hubungan simbolik atau mental. Yang kedua, teori interaksi sosial. Dalam sosiologi terdapat berbagai teori yang menjelaskan proses interaksi sosial. Salah satunya adalah teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Georgi Homas dan Peter Blau. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi sosial terjadi berdasarkan prinsip timbal balik antara dua individu yang berharap imbalan tertentu dari tindakan mereka. Selanjutnya, poin A, teori interaksionisme simbolik. Menurut Polman 2014, individu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya terhadap sesuatu tersebut, dan makna itu diperoleh dari hasil interaksi dengan orang lain. Yang B, teori fenomenologi sosial. Menurut Raho 2013 menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk dari pengalaman subjektif individu yang diinterpretasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya poin C, teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Martin beranggapan bahwa setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. D. Teori konflik sosial yang berasal dari pemikiran Karl Marx menegaskan bahwa interaksi sosial seringkali dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi dan kekuasaan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, ketepatan analisis dalam konteks kehidupan sosial modern. Nah, dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, teori-teori interaksi sosial itu perlu dianalisis kembali sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Nah, misalnya itu interaksionisme simbolik. Nah, yang di sini dapat digunakan untuk memahami fenomena media sosial di mana individu itu membentuk identitas digital melalui simbol, status, dan narasi pribadinya. Menurut Haryanto 2015. Nah, ketepatan analisis ini menuntut pemahaman mendalam terhadap konteks budaya digital yang semakin kompleks. Materi selanjutnya yaitu teori perbandingan sosial dan teori intervensi, korespondensi, serta implikasinya terhadap layanan BK. Nah, yang pertama itu ada teori perbandingan sosial. Nah, menurut Haryati 2021 dalam layanan BK, pemahaman terhadap teori ini menjadi dasar bagi konselor dalam membantu siswa mengelola perasaan rendah diri dan mengembangkan strategi berpikir positif terhadap diri sendiri. Nah, konselor juga dapat membantu siswa agar tidak menjadikan perbandingan sosial itu sebagai sumber tekanan, tetapi sebagai motivasi untuk terus berkembang. Materi berikutnya, menurut Corey 2015, pemahaman terhadap teori inferensi korespondensi membantu konselor untuk menilai perilaku siswa secara objektif dan komprehensif. Konselor perlu memahami bahwa setiap perilaku memiliki konteks dan interpretasi yang tergesa-gesa dapat menghambat proses konseling. Materi selanjutnya yaitu implikasi terhadap layanan BK. Kedua teori tersebut memiliki implikasi yang sangat penting bagi pengembangan layanan BK di sekolah. Pertama, teori perbandingan sosial dapat digunakan oleh konselor untuk membantu siswa memahami dan mengelola dampak psikologis dari perbandingan sosial yang tidak sehat. Dalam layanan bimbingan klasikal,
Konselor dapat memberikan materi tentang pentingnya menghargai diri sendiri, mengenali kelebihan, serta menetapkan tujuan hidup berdasarkan kemampuan pribadi. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang telah menyaksikan video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum